kalian tolong diajak, tolong diajak ngobrol, ditemenin, jangan dibiarkan. Ini mah ada temennya datang baru dari luar, temennya orangnya gendut, gendut, itu sama aja membuli temennya sendiri. Sedikit ke sekolah, ternyata dia dikucilkan di sekolah itu, nggak pernah ditemenin, nggak pernah dihargai, pokoknya selalu dikucilkan. Akhirnya dia merasa minder, merasa malu, dan akhirnya tidak mau sekolah di sini. Kalau tidak berani melawan itu, orang-orang yang menghina adik-adik semua, cerita aja, jangan dipendem, jangan sampai karena cerita yang tadi teman saya itu sampai sekarang tidak mau sekolah karena merasa takut. Ya, adik-adik tolong ya. Jadi kalau ada permasalahan, kalau ada yang menghina ataupun yang mengintimidasi, adik-adik cerita aja. Nggak usah cerita ke orang-orang, cerita ke mamahnya tadi aja. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kusnadi. Bisa. Makanya mulai sekarang tidak boleh ada lagi yang membuli atau merundung teman-temannya. Karena pembulian itu tidak hanya melalui penghinaan fisik, tapi juga boleh menggunakan verbal. Verbal tahu? Ucapan. Ya, ucapan. Ayo, diam. Bisa didengar nggak yang kelas? Ini kelas 6 ya? Yang kelas 6 harus ngasih contoh sama adiknya. Ya, pembulian itu tidak hanya fisik, tapi juga menggunakan verbal atau menggunakan suara. Jadi kalau nanti ada yang merasa dibully, laporkan. Karena bapak ibu guru ini adalah orang tua kalian di sekolah. Tapi kalau sudah di rumah, ya ibunya sendiri ya sama bapaknya. Sampaikan, baik kalian apalagi jadi korban, itu wajib tadi kalau kata Pak Kus itu harus dilawan. Dilawannya bagaimana? Kalau bisa langsung dilawan nggak apa-apa. Tapi kalau nggak berani melawan, ya bicara, ngomong sama bapak ibunya di rumah atau ibu bapak gurunya di sekolah. Ya, sekali lagi bapak tekankan tidak boleh ada lagi yang melakukan pembulian dan perundungan sama teman-temannya. Jadi pembulian sekali lagi tidak boleh. Ya. Walaupun itu kata Pak yang bercanda, nggak bisa, pembulian itu nggak boleh. Kenapa? Karena mental adik-adik itu berbeda. Setiap anak itu mentalnya berbeda. Ada yang anaknya cuek, diledekin cuek orangnya, bagus. Tapi ada juga anaknya itu dia memendam di hatinya, melakukan hal-hal yang kurang baik. Jadi tolong jangan melakukan pembulian. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan Bapak, adik-adik ini kan tahu kalau mana yang orang dikenal dan tidak orang dikenal. Kalau ada orang tidak dikenal, jangan mau mengikutinya. Baik itu baik dia mengajak atau memberikan sesuatu, kalian tolak. Kalau orang tidak dikenal, jangan sampai adik-adik mau sama orang yang tidak dikenal. Apalagi kalau orang tersebut melakukan pelecehan. Ya, Bapak pesan, melakukan pelecehan. Baik itu secara kata-kata ataupun dipakai fisik. Misalnya contohnya dicolek wajib kalian harus menyampaikan itu kepada Bapak Ibu guru kalau terjadi di sekolah. Ya, jadi jangan dipendam. Silakan adik-adik kalau memang ada hal seperti itu atau ada orang yang mencurigakan, laporkan. Ini kan dari tadi bullyingnya itu tentang anak ya. Nah sekarang ya gimana kalau dibalik, gurunya yang dibullying oleh murid dan orang tua. Nah itu bagaimana? Bisa dibicarakan, ya bicarakan kalau bisa diselesaikan secara baik-baik. Tapi kalau memang tidak berkenan, boleh Bu dilaporkan. Silakan. Kalau dilaporkan, apalagi ada kekerasan fisik. Tapi kalau selama ngasih verbal, ya kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kita menempuh kekeluargaan saja. Gitu.
demo yang bawa-bawa CL, BR dari SMA, SMP. CRB itu apa ya? Kayak senjata yang biasa dipakai tawuran, Pak. Gitu. Kok tahu? Tahu dari mana? Ini, Pak. Oh ya, dari media sosial. Baik. Tapi untuk usia adik-adik belum dibolehkan. Bukan berarti tidak boleh demo, bukan. Menyampaikan pendapat boleh. Tapi untuk usia adik-adik lebih baik jangan, karena belum saatnya. Sekali lagi belum saatnya. Kecuali yang mau demo ibu-ibunya, Pak Guru, ya boleh, karena diatur undang-undang. Menyampaikan pendapat itu boleh di muka umum, tetapi ada aturannya. Kalau ada yang membuli kita bulinya balik, itu boleh atau enggak? Membuli balik lagi, keren. Oke, keren. Pertama, bully itu harus dilawan. Sekali lagi, mindset adik-adik, pembulian harus dilawan. Tapi kalau adik-adik takut untuk melawan, sampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kusnadi, bicara. Ya, bicara sama orang tua kalian, atau bicara sama ibu bapak guru, atau bicara sama Pak Polisinya kalau Pak Kusnadi lagi main ke sekolahan. Oke? Tapi keren, kalau ada pembulian. Kata ciri fisik kita itu termasuk bullying, bukan, Pak? Ya, baik. Kalau mengatai fisik ya, termasuk pembulian. Kan tadi Bapak bilang bully itu ada fisik, ada melalui kata-kata atau verbal, atau melalui tekanan psikologis. Maksudnya kalau dia datang itu kamu takut, ya. Tapi kalau bisa ya jangan melakukan itu, karena semua kita makhluk Tuhan itu pasti sempurna. Kalau ada yang nggak sempurna itu ya hal yang Tadi kan kata Bapak, bullying kan ada yang secara fisik dan mental. Ya, yang menyerang fisik atau mental. Nah, sedangkan gini, kalau yang fisik kan kita bisa lihat langsung. Kalau itu kan kita bisa visum ya Pak. Nah, kalau menurut undang-undang, bullying yang seperti apa yang benar-benar bisa diproses secara hukum Pak? Kayak misalnya anak itu kena mental, sedangkan kita nggak tahu mentalnya seperti apa. Apakah harus dicek secara psikologi dulu bahwa anak ini terkena mental akibat bullying, dan bagaimana proses hukumnya nanti? Kurang lebih. Terima kasih Pak. Bagus ya Bu. Kalau masalah psikologis betul Bu, memang harus ahlinya dulu dibawa ke ahlinya, misalnya ke psikolog. Nanti kan baru ketemu tuh, baru bisa diarahkan. Tapi sekali lagi kalau memang bullying itu sifatnya kayak semacam delik aduan ya Bu. Kalau si korban memang mau melaporkan, ya pasti. Tapi kalau tidak mau melaporkan, kita nggak bisa juga melarang gitu Bu, maksudnya. Tapi kalau secara psikologis memang harus ada bantuan dari ahli psikolog. Nanti baru setelah keluar hasilnya, kalau memang ada pembulian misalnya di sekolah atau di rumah, baru nanti dilanjutkan prosesnya. Itu dan melalui laporan polisi dulu, baru nanti dipanggil pihak-pihak yang berkaitan. Itu aja. Korban bullying sering mengalami kurang percaya diri dan suka merasa minder. Yang terparah bisa menimbulkan niat untuk bunuh diri. Untuk mencegah bullying, kita harus saling mendukung satu sama lainnya, merangkul teman yang menjadi korban. Selain itu, perlu membangun komunikasi antara anak dengan orang tua dan pihak sekolah. Bullying harus segera dilaporkan ke orang tua ataupun sekolah. Mari teman-teman menyaksikan drama tentang Stop Bullying. Iba, udah ngejar PR belum?
Nah, Iba udah nyampe belum? Oh, dasar males banget lu. Iya. Gosok gigi apa? Bau mulut lu. Astaga. Terima kasih kalau Mana yatim lagi? Hitam. Pakai parfum bau banget dari tadi. kalau dalam peranan Pak Monis. Memang pakai parfum kan? Banget lagi. Sama nih kita. Aungnya. Wah. Nangis mulu ngapa? Ini kok bersih-bersih banget. Ada apa nih kok bersih-bersih banget sih? Ini si Ipe nggak mau berteman sama kita. Kenapa emang dia? Menyendiri mulu sejak bapaknya meninggal. Ayo lagi. Gak boleh ngatain orang kasar-kasar, atau nggak bodoh. Jadi orang harus saling menyayangi, kan kita kan bersaudara dengan teman-teman. Udah pada minta maaf. Jadi tonton doang, tonton ini. Maaf ya, Ibu. Maaf ya Ipe udah membuli kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat sesama teman tidak boleh bullying. Kita harus menyayangi karena kita semua saudara. Bullying adalah perilaku yang buruk menurut kita. Saling mengejek, tidak boleh mendorong-dorong. Kita harus menyayangi karena semua saudara. Kita harus menyayangi semua teman-teman. Menyakiti orang ada miskin, kurus, jelek, cupu, alay, pendek, bodoh. Dan semua ini adalah kata-kata yang buruk untuk dikeluarkan dari mulut kita. Kata-kata ini adalah bisa merusak mental. Orang akan menjadi takut, trauma, gundir, dan insecure. Memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya. Ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. Mengembangkan budaya atau relasi pertemanan yang positif. Saling mendukung satu sama lain. Jadilah teman, bukan pengganggu. Bullying adalah kegiatan yang saling membuli. Yaitu mencaci maki, mengatai orang, dan meremehkan orang. Dampak bullying bagi orang adalah cemas, stres, gelisah, takut, depresi. Kalau kita membuli, kita mempunyai pasal. Pasalnya adalah pasal 76 CUU 35 2014. Setiap orang dilarang menerapkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ini adalah contoh pasal. Bullying adalah tindakan menyakiti atau merendahkan orang lain yang dilakukan secara sengaja dan berulang. Bullying ada yang bersifat verbal, fisik, dan juga sosial. Bullying ada yang bersifat verbal, contohnya adalah mengejek, atau menggosip. Bullying ada yang bersifat fisik, contohnya adalah memukul, menendang, dan mendorong. Bullying ada yang bersifat sosial, contohnya adalah mengucilkan dan memasingkan, yang dilakukan secara individu maupun berkelompok, baik secara langsung atau melalui media.
Stop bullying. Kenapa? Karena dapat menyebabkan dampak negatif jangka panjang bagi korban, baik secara kesehatan, mental, dan fisik. Stop bullying. Mari kita saling mendukung satu sama lain, membantu merangkul korban bullying. Jangan biarkan bullying menghancurkan bangsa. Stop bullying. Sekian, terima kasih. Bullying merupakan aksi negatif dan agresif kekerasan penghinaan yang dilakukan satu kelompok terhadap pihak yang lemah dengan tujuan membuat rasa takut dan tidak nyaman. Dampaknya depresi dan sering murung, kehilangan selera makan, sulit berinteraksi, kehilangan konsentrasi dalam belajar. Cara mengatasinya, jika melihat temanmu dibully, maka bantu dan lindungi dia. Jika pembuli tidak juga berhenti, maka laporkan segera ke guru. Ada berapa macam bully? Ada 4. Yang pertama, fisik. Contohnya memukul, mendorong, menjegal, menghancurkan barang orang lain. Kedua, sosial. Dengan cara mengucilkan, mengabaikan, menghindar. Cyber, teror melalui medsos, telepon, dan SMS. Verbal, meledek, memaki, dan menyindir, fitnah. Stop segala bentuk bullying di sekolah. Ingat, cari teman lebih baik. Sekian dari kami. Kalian tahu nggak apa itu bullying? Bullying itu tindakan kekerasan yang menyakiti orang lain. Bullying itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada cyberbullying. Cyberbullying adalah menyakiti orang lain melalui pesan, gambar, atau komentar di sosial media. Verbal bullying contohnya mengejek, mencela, berkata kasar kepada orang lain. Physical bullying adalah memukul, mencubit, merendam orang lain. Social bullying contohnya mengucilkan, memfitnah, dan mempermalukan orang lain. Dasar AB kecil. Ngomong jangan gitu. Kenapa kamu sedih? Saya aku dikata-katain sama mama. Omar, kamu jangan begitu. Abah ya, aku minta maaf ya. Iya, jangan diulangi lagi ya. Nah, dampak bullying adalah sulit tidur, sulit berprestasi, sulit bersosialisasi, dan berpikir untuk bunuh diri. Hai teman-teman. Hai. Kalian pasti udah tahu kan bullying itu apa? Tadi kan udah dijelasin sama kelompok-kelompok yang lain. Kalian denger gak? Aku jelasin ulang ya. Bullying adalah suatu kekerasan yang merugikan orang lain. Bullying ada 4 macam. Pertama ada bullying verbal, kedua ada social bullying, ketiga ada physical bullying, dan cyberbullying. Mau aku jelasin gak? Makanya perhatiin aku ya. Verbal bullying adalah mencaci, mengancam, dan menghina seseorang. Sosial bullying mengabaikan dan menfitnah seseorang. Kalian sering fitnah teman kalian nggak? Yang ketiga ada cyberbullying, menggunakan teknologi untuk menyakiti. Cyberbullying itu menggunakan perangkat teknologi yang canggih untuk membuli teman kalian. Contohnya kayak aib teman kalian dijadi stiker. Tuh, sering kan kalian? Ya, pernah tuh. Terus kadang pasti di aplikasi yang scroll TikTok itu pasti ada video yang kalian gak suka terus kalian hujat kan? Siapa tuh?
termasuk cyberbullying loh. Berarti kalian udah melakukan bullying secara tidak sadar. Dan yang keempat, seksual bullying. Seksual bullying sering di SD masih dilakukan sama kalian. Kalian tahu gak seksual bullying itu apa? Aku kasih tahu ya. Seksual bullying adalah biasanya dilakukan sama kalian karena ada yang laki-laki starter penis. Nah, tuh main starter tuh. Kalian sering lakuin kan? Nah, itu termasuk bullying loh. Terus sekarang aku lihat-lihat ada deh anak laki yang masih main pelorotan celana. Siapa tuh? Ayo. Itu termasuk seksual bullying. Makanya kalian jangan lakuin bullying ini. Apalagi yang laki-laki kadang suka nggak sengaja narik rok perempuan. Itu termasuk bullying loh. Oke. Mari teman-teman hargai perbedaan, hentikan perundungan. Sekian tahu nggak apa itu bullying? Bullying adalah tindakan perilaku menyakiti orang lain secara fisik, verbal, atau sosial. Tindakan ini dapat melukai perasaan, merusak semangat, dan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Jenis-jenis bullying ada 3. Yang pertama, bullying fisik. Apa itu bullying fisik? Bullying fisik adalah mengenai atau melukai tubuh seseorang. Contohnya, menendang dan memukul. Yang kedua, bullying verbal. Apa itu bullying verbal? Bullying verbal adalah yang dilakukan secara lisan atau ucapan. Contohnya, menghina dan mengejek. Yang ketiga, bullying sosial. Apa itu bullying sosial? Bullying sosial adalah yang dilakukan melalui media sosial. Contohnya, menghina melalui media sosial dan menghina melalui media sosial. Dampak-dampak bullying adalah 1. Mengalami depresi. Yang kedua, mengurangi rasa percaya diri. Yang ketiga, sulit berkonsentrasi. Dari mana sih teman-teman caranya mencegah bullying? Yang pertama, hargai perbedaan orang lain. Yang kedua, menciptakan sikap empati, menghargai dan saling menghormati, menjauhi sikap diskriminatif. Yang ketiga, timbulkan rasa percaya diri pada diri sendiri. Sekian presentasi dari kelas 6D. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum. Di sini teman di